Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sepekan kita telah lalui hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi. Tuntunan dan pertolongan kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya di dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima, sekaligus untuk memulai hari yang baru di dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian dari kidung pelengkap kidung jemaat 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pendasaran ibadah dan salam. Berlangsungnya ibadah ini didasarkan atas firman Tuhan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah ini adalah percaya dan melakukan pekerjaan besar. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-12 dan ke-13 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kemuliaan bagi Allah, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syukur kita pagi ini.
Mari berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah penguasa bumi bahkan sorga, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan, karena pagi ini kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ibadah kami masih kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk cuaca yang baik. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan seruan dan puji-pujian dari semua ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya hati kami pun memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini negara kami bahkan di seluruh permukaan bumi masih terjangkit oleh wabah virus corona ini ya Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberi kami waktu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kesulitan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih tetap merasakan kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan handai tolan, bersama dengan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ucapan syukur kami terus kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan apa yang Kau berikan bagi setiap kami adalah yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu di dalam ketaatannya, mati, disalibkan di Bukit Golgota sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kini dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 3 ayat yang ke-23 dan ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang rahmani dan rahimi. Kita menaikkan kidung pengakuan dari Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 5. Ku diberi belas kasihan. Hatiku
Kita masih diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, yang akan kita awali dengan pengakuan dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tebusan Kristus, dengarkanlah berita anugerah melalui firman-Nya dari Yesaya pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berita anugerah ini kita akan sambut dengan menaikkan pujian sukacita dari NKB 17, bait pertama dan bait yang ketiga. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada minggu Paskah yang kelima ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari yang pertama Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan pembacaan yang kedua Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus,
saat ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima ini. Kami bersyukur oleh karena kami boleh dihimpunkan, sekalipun kami datang dalam ibadah dan kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, agar setiap kami mampu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Serta bentuklah kami menjadi tempat yang subur untuk menjadi tempat bersemai dan berbuahnya firman Tuhan. Tenangkanlah semua suara-suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kristus Sang Gembala yang baik. Kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan, terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2, kemudian jemaat melanjutkan ayat yang ketiga dan saya lanjutkan. Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat Yesus Kristus, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Tema untuk ibadah pada minggu pagi ini adalah percaya dan melakukan pekerjaan besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditinggal pergi oleh seseorang yang kita kasihi, tentu hal ini tidak menyenangkan untuk kita sendiri. Saya punya pengalaman yang saya ingin bagikan kepada jemaat pada pagi hari ini. Hari ke-7 ketika saya selesai operasi di Rumah Sakit Jantung Jakarta, maka saya dipindahkan ke ruang intermediate dari ruang ICU. Dan pada minggu malam, saya tidak tahu jam persisnya, nah rupanya ada pasien yang didorong ke kamar intermediate setelah menjalani pemasangan ring. Nah saudara, esok paginya pasien ini meninggal dunia. Dan rupanya pasien di sebelah saya itu adalah kakak sepupu saya. Saya punya kenangan yang tidak bisa saya lupakan karena kakak ini adalah tempat di mana ketika saya ke Bandung, ini merupakan tempat persinggahan saya. Dan ketika saya di sekolah Alkitab membawa rombongan karena kita ada suatu penelitian di Jawa Barat, tempat inilah juga yang saya jadikan tempat di mana kita bisa bermalam. Nah saudara, rupanya kepergian kakak saya, kembalinya kakak saya ke rumah Bapa di sorga ini tidak diberitahukan kepada saya. Dan keluarga saya pun merahasiakan ini sampai pada akhirnya saya mengetahui juga. Nah saudara, ketika saya berbicara kepada keluarga dan sejujurnya saya agak marah, maka keluarga mengatakan bahwa memang sengaja tidak boleh diberitahukan karena kondisi saya waktu itu katanya masih lemah. Tetapi memang saya tidak bisa mengerti mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan saya. Kakak yang saya kasihi, yaitu Dr. Agus Saiman dari Bandung, malam itu datang ke Jakarta untuk operasi pemasangan ring, tapi pada besok paginya ia pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi ini meninggalkan kenangan yang bagi saya ini tidak bisa saya lupakan. Nah saudara, rupanya para murid Tuhan Yesus mengalami kegelisahan. Mereka gelisah oleh karena sang guru agung mereka itu akan meninggalkan mereka. Dan Yesus mengerti dan mengetahui apa yang terjadi pada murid-murid Yesus ini, dan rupanya pada pembacaan ini Yesus menguatkan para murid dengan memberitahukan kepada mereka tujuan kepergiannya itu. Mari kita melihat, dan saya berharap di depan kita ada Alkitab. Kita mulai belajar dari ayat yang kedua. Di sini dikatakan bahwa memang Yesus itu akan pergi
akan pergi ke rumah Bapa dengan satu tujuan, untuk menyediakan tempat bagi para murid. Itu dalam ayat yang kedua. Dan dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, namun setelah Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi para murid, ia akan kembali kemana? Kembali datang ke dunia dan menjemput para muridnya, supaya ia dapat bersama dengan para murid. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita ada dalam suatu masa di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan masa ini disertai dengan berbagai tanda-tanda, baik di alam maupun dalam kehidupan manusia. Dan marilah kita melihat bahwa apa yang sedang kita hadapi saat ini, yang menjadikan hidup kita ini menjadi susah, ini juga merupakan suatu tanda. Dengan tanda ini, maka seharusnya kita mengingat bahwa Tuhan akan kembali datang ke dunia ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita sudah siap di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Nah, oleh karena itu, di dalam ayat selanjutnya, di sini dalam ayat yang pertama, para murid itu diminta supaya mereka percaya kepada Allah, ayat 1, dan juga percaya kepada Yesus. Kata percaya ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Karena seringkali banyak orang yang menjadi putus asa. Dan di sini ketika para murid-muridnya gelisah, Yesus minta kepada mereka supaya mereka percaya. Lalu kita mau melihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Ayat 5 dan ayat yang ke-8. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa nampaknya para murid masih bingung dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Jadi kebingungannya itu terlihat melalui pertanyaan Thomas dan pertanyaan Filipus. Saya membaca. Pertama ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu kata Thomas. Nah sekarang apa yang dikatakan Filipus dalam ayat ke-8? Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pertanyaan kedua murid Yesus ini kita bisa melihat rupanya mereka belum benar-benar mengenal Yesus. Dua murid tadi mewakili murid-murid yang lainnya, termasuk mewakili kita sebagai orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita.
Padahal bukankah Yesus sudah mengatakan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka tentang semua apa yang akan terjadi, yang akan Yesus alami. Oleh karena pertanyaan Thomas dan pertanyaan Filipus tadi, maka dalam ayat yang ke-6 Yesus kembali menegaskan kepada mereka bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu setelah koma kita melihat tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kedua muridnya tadi, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus bukanlah salah satu jalan. Bukan salah satu jalan. Itu berarti ketika kita sampai mau mencapai tujuan, ada jalan yang pertama, ada jalan yang kedua. Tapi di sini Yesus bukanlah salah satu jalan, melainkan satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Jadi satu-satunya jalan menuju kepada Bapa itu adalah Yesus. Itulah sebabnya ayat 7 mengatakan siapa yang mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Dan ayat yang ke-9, siapa yang telah melihat Yesus berarti telah melihat Bapa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk jemaat ayat yang ke-12. Mari kita lihat di Alkitab kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi melalui ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa orang beriman tidak hanya harus percaya segala sesuatu tentang Yesus yang dikatakan Alkitab. Kita mengerti kebenaran itu melalui Alkitab, karena kita belajar dari Alkitab. Tapi juga harus percaya kepada Yesus. Maksudnya apa? Pengenalan dan percaya kita kepada Yesus adalah itu harus menjadi keputusan kita pribadi. Jadi kita secara pribadi harus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang perjumpaan ini adalah pengalaman rohani kita. Saya percaya setiap anak Tuhan itu mempunyai pengalaman rohaninya masing-masing. Dan pengalaman rohani itulah yang akan menjadikan hidupnya itu bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan di sini pekerjaan yang besar ini tidak menunjuk kepada mujizat. Padahal bukankah seringkali kita menakar mengukur pekerjaan yang Tuhan yang besar itu dengan mujizat. Tapi pada bagian ini tidak menunjuk kepada mujizat,
tetapi kepada hasil pelayanan atau hasil dari penginjilan. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan pekerjaan yang besar itu. Jadi ini bukan bicara tentang mukjizat, tapi berbicara tentang pertobatan dari orang-orang yang dilayani. Ini adalah pekerjaan yang besar. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga dengan satu tujuan, bahwa semua orang itu akan diselamatkan. Oleh karena itu kita melihat bahwa para rasul melanjutkan pengajaran Kristus. Dan pengajaran Kristus itu terus disebarkan ke semua tempat sampai kepada ujung dunia. Mari kita lihat dalam Matius 28. Kita sering menamakan Matius 28 ini ayat 19 dan seterusnya itu amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 apa yang dikatakan di sana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setelah itu baptislah, tanda pertobatan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai? Tidak. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan supaya murid-muridnya itu mendapatkan kekuatan, maka Yesus memberikan jaminan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Ini adalah perintah agung. Perintahnya untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, kita sekarang mau melihat hasilnya dari pemberitaan Injil tadi. Setelah peristiwa Pentakosta, maka kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 1, 2 kita bisa melihat di sana. Ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang bertobat. Jadi sekali Petrus berkhotbah mempertobatkan 3.000 orang. Jadi pekerjaan yang lebih besar di sini berarti lebih banyak pertobatan. Dan melalui peristiwa inilah maka lahir gereja mula-mula. Nah, sekarang kita mau lihat, mau belajar dari gereja mula-mula ini. Bagaimana cara hidup dari jemaat yang pertama ini. Karena itu mari kita sekarang membuka dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat ke-47. Nah, di sini diperlihatkan bahwa cara hidup jemaat yang pertama. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Orang yang mendengar berita Injil itu maka dia percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan berikutnya kita lihat di sini. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam persekutuan. Ini ciri dari gereja mula-mula. Ini ciri dari pertobat yang terjadi pada gereja mula-mula. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa hanya itu yang mereka lakukan? Mereka sudah melakukan itu, tetapi kita melihat bagaimana cara hidup mereka berikutnya ketika mereka bersosialisasi dengan orang lain, dengan saudaranya. Dan kita melihat di sini
Ayat 45. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dan seterusnya. Artinya adalah bahwa ketika mereka menjadi percaya, maka bukan saja mereka percaya kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus bahwa mereka itu sungguh-sungguh punya hati untuk saudaranya. Jadi ketika mereka menjual harta miliknya, itu artinya adalah mereka tidak tahan melihat saudaranya yang menderita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pembelajaran yang sangat indah untuk kita pada saat ini, dalam situasi yang sulit ini. Nah saudara, jadi dalam situasi yang sulit ini, mungkin seringkali kita berpikir bahwa sayalah memang yang perlu pertolongan. Tapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga bisa memberikan pertolongan kepada orang lain dengan apa yang bisa saya lakukan pada hari ini. Saudara, mungkin kita akan katakan, saya tidak bisa memberi dukungan dana. Tapi saya yakin masih ada yang bisa saudara lakukan. Tadi apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula tadi? Mereka bersekutu, membaca firman Tuhan, dan kemudian mereka melakukan doa. Mereka berdoa. Nah oleh karena itu, yang kita perlukan dalam menghadapi kondisi situasi pada saat ini adalah kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau melakukan, membantu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus, maka paling tidak kita bisa mendukung di dalam doa. Dan kita semuanya tanpa terkecuali bisa terlibat dalam melakukan pekerjaan yang besar itu. Karena itu, berdoalah untuk gereja kita. Apakah itu yang sudah kita lakukan? Saudara-saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Ketika kita menyatakan saya percaya, maka pekerjaan-pekerjaan besar itu juga akan dipercayakan kepada kita. Kalau murid-muridnya bisa melakukannya, maka saya percaya kita pun sekarang bisa melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Yesus Kristus, mari kita akan menaikkan pujian respon dari Kidung Jemaat 425. Bait pertama dan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
Marilah kita ucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya menyebut jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pertama-tama saya mengajak jemaat secara pribadi menaikkan doa syafaat untuk orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai, yang ada di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kami boleh dipersekutukan di rumah kami masing-masing dalam ibadah minggu. Dan saat ini kami juga sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami kembali diajar supaya kami percaya seperti murid-murid Yesus, bukan saja percaya, tapi juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami untuk melakukannya. Dan saat ini kami mau bersehati bersama dengan umat-Mu berdoa bagi setiap keluarga di dalam jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap pribadi dan keluarga di dalam menghadapi berbagai pergumulan, khususnya ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bapa di sorga, kami percaya sampai hari ini Tuhan masih tetap memelihara kami. Namun juga ada saudara kami ya Tuhan, yang mungkin saja hari ini, saat ini mereka mulai menghadapi pergumulan berkenaan dengan apa yang akan mereka makan. Kasihanilah mereka ya Bapa, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap setia dan memelihara hidup kami. Bapa di sorga, demikian juga pada saat ini kami mau bersehati berdoa bagi gereja Tuhan, agar gereja-Mu boleh terus senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Dan biarlah gereja Tuhan juga boleh menjadi pewarta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang bukan saja Tuhan percayakan kepada para murid-murid Yesus, tapi juga kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini kami terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuhan berkati dan mampukan kami untuk melakukannya. Berdoa bagi setiap komisi dan semua yang terlibat di dalam pelayanan dan perkembangan gereja-Mu. Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa serta menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini juga sedang menghadapi kelemahan tubuh. Kami menyerahkan setiap saudara kami, kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon jamaan Tuhan atasnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus bersehati berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami COVID-19.
Hamba berdoa bagi pemulihan mereka, keluarga yang setia menjaga, Tuhan juga berikan kekuatan, kesabaran. Juga mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya, Tuhanlah yang menghiburkan setiap mereka, memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Ya Tuhan, demikian juga kami mau berdoa bagi tenaga medis, baik mulai dari dokter, perawat, semua perlengkapan yang dipakai untuk penanganan COVID-19 ini, termasuk di dalamnya untuk pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati. Berikan juga kepada setiap kami ya Tuhan kemauan, bahkan disiplin, karena kami juga semuanya terlibat di dalam pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk dampak yang terjadi dari COVID-19 ini ya Bapak. Karena semua sendi-sendi kehidupan terpengaruh olehnya. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah akan anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka yang pada hari ini mengalami dampak dari COVID-19 itu. Kami tidak tahu seberapa lama mereka akan menghadapi dampak itu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu hamba berdoa, Tuhan, berikanlah kepada setiap anak-anak-Mu dan setiap orang kecukupan mereka untuk mereka bisa makan pada hari ini dan pada hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Inilah syafaat yang kami mohonkan kehadirat Tuhan. Syafaat ini kami alaskan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kudus, mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa telah mempersembahkan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Dia telah menanggung segala sengsara kita. Maka selayaknya lah kita sebagai umat tebusannya untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Kita tahu bahwa semuanya itu berasal darinya. Nas persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Karena itu pada saat ini kita memuliakan Kristus melalui persembahan syukur kita, sekaligus kita menaikkan pujian kepadanya melalui NKB 134 bait 1. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanggamu sendirilah persembahan yang kami persembahkan ini. Amin. Jemaat Yesus Kristus, Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Dan pada pagi hari ini, kita mendapat kekuatan baru dan keberanian untuk melangkah menghadapi hari-hari kami. Maka saatnya bagi kita untuk membagikan kabar sukacita yang sudah kita terima bagi sesama kita, terlebih bagi seisi rumah tangga kita. Segala tantangan dan pergumulan yang akan menghadang di hadapan kita, kita harus yakin bahwa satu yang kita percayai, yaitu Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 428, bait pertama dan yang ketiga. Lihatlah sekeliling. Jemaat Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.